Pulau Madara dibuka kembali. Kini punya pemilik baru. Serangkaian kematian misterius telah terlupakan. Pulau Madara menjadi resor yang makin eksotis dan menjadi tujuan wisata anak muda paling menyenangkan. Nero, Kimo, Okta, dan Gaby menerima pekerjaan sebagai pegawai resort. Perasaan gue kok nggak enak ya? Ketika sampai di pulau, Nero seperti merasa dejavu. Nero tidak asing dengan Pulau Madara. Teman-temannya satu persatu meninggal karena hantu di belakang pulau. Sayang, rasa takut dan keinginannya menceritakan horor kematian teman-temannya lenyap seiring kehadiran tamu-tamu resor nan cantik dan seksi yang mampu menyingkirkan rasa takut dan trauma Nero. Selamat datang. Nero dan Kimo menikmati pemandangan indah ini. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Menceritakan tentang pemain sepeda gunung yang sedang bermain balap sepeda layaknya downhill di PS2. Selesai bermain, mereka beristirahat dan melihat info loker di sebuah koran. Mereka tertarik karena tidak memerlukan syarat dan pengalaman. Nggak perlu pengalaman. Mereka langsung bergegas melamar pekerjaan dan bertemu Big Boss. Di sana mereka bertemu dua bidadari tak bersayap. Lalu bos menanyakan niat kedatangan mereka. Kemudian mereka menjawab, Ngelamar kerja, Pak. Nggak punya pengalaman, Pak. mereka pun langsung tanda tangan kontrak. Setibanya mereka di dermaga, mereka baru ingat bahwasanya dermaga tersebut berangka 13. Angka sial. Bersama bidadari tak bersayap, mereka menuju tempat kerjanya. Setibanya di pulau, mereka disambut hangat oleh Galigo yang mengiranya bahwa mereka turis, padahal karyawan baru yang lagi ngelamar. Dan mereka memasuki Pulau Madara yang dipenuhi bidadari tak bersayap. Saat interview, Nero sudah merasakan keanehan. Mereka pun lanjut pengenalan area kerja, dan apesnya Nero melihat penampakan. Bahkan Kimo pun mengalami gangguan di pulau itu. Gangguan iman. Singkat waktu mereka mendapatkan pelanggan pertamanya. Nero dan Kimo pun berebut membawakan barang pelanggan itu sampai tiba di reservasi. Booking atau belum? Aing KDT liburan, bukan lagi di booking. Selesai melakukan reservasi, pengunjung langsung melakukan senam jasmani dan rohani. Malam hari saat sedang melakukan aktivitas kerjanya, Nero bercerita bahwa di belakang pulau itu angker, tapi Kimo memiliki jimat dan dia tidak takut. Bu Monka pun datang memarahi mereka karena terlihat santai saat jam kerja. Karena penasaran dengan cerita Nero, Kimo dan Nero pergi ke belakang pulau, dan benar saja mereka dijaili hantu penunggu pulau. Mereka pun lari dan melihat Patigana sedang menaruh sesuatu. Namun Patigana seperti sedang kerasukan sesuatu. Karena penasaran, Nero mendekati dan melihat ke dalam jendela. Sementara itu, Patigana yang lagi kesurupan menenggelamkan seorang pria yang lagi santai di pinggir kolam. Sedangkan teman wanitanya yang akan mandi mendapatkan gangguan spiritual. Tanpa kesadaran, mereka melakukan pergaulan. Di lain tempat, Nero dan Kimo masih sibuk mencari kunci untuk masuk ruangan rahasia Patigana. Sedangkan wanita yang digauli Patigana baru tersadarkan setelah kelelahan. Saat hendak memakai bajunya, dia didatangi makhluk halus. Patigana yang sadar kemudian pulang ke kamarnya untuk mandi adus. Kimo dan Nero bersembunyi di bawah kasur. Namun, di bawah kasur jumlah mereka menjadi 3. Kimo pun langsung menggosok jimat yang dia punya. Hantu itu pun pergi. Mereka pun bergegas pergi, namun jimat Kimo tertinggal dan mencoba kembali untuk mengambilnya. Lalu mereka pergi, tapi apesnya Kimo kesandung dan nyebur ke kolam. Patigana yang mendengar suara aneh sempat mengeceknya, tapi tidak ditemukan siapapun. Sementara itu, Bu Monka yang sedang lari di pinggir pantai menemukan sebuah boneka. Dia pun membawa pulang boneka itu. Sementara itu, Nero dan Okta sedang beberes kamar. Nero pun mendekati Okta, dan Okta sadar bahwa penghuni kamar sudah tidak ada padahal belum check out. Sementara Kimo dan Gaby menemukan sebuah koper di pinggir hutan. Mereka pun melaporkan kepada Bu Monka. Saat melaporkan, Nero melihat boneka yang Bu Monka temukan. Nero tahu bahwa boneka itu adalah boneka pembawa sial. Kimo tidak mempercayai Nero dan mengambil boneka itu. Lalu tiba-tiba
Kimo berhasil mengerjai teman-temannya. Mereka pun lalu pergi untuk mencari tamu yang hilang itu. Nero dan Okta memasuki ruangan yang ia curigai. Dan benar saja, Nero menemukan sesajen ritual. Dan Nero menemukan jenazah istri Patigana. Dan sajen itu adalah ritual sesat Patigana untuk menghidupkan istrinya kembali. Tinggal 4 syarat lagi sayang. Kamu akan hidup lagi. Di lain tempat ketika Kimo sedang mandi, dia didatangi hantu penunggu pulau. Dia pun berlari dengan daun pisang yang menutupi anunya untuk kembali mengambil jimat yang dia tinggal di mes. Tapi Gaby melihat Kimo tanpa busana dan mengira, Itu diapain? waktu berganti malam, Patigana pun kembali melakukan ritual sesat itu. Kemudian dia pun kerasukan dan kembali melakukan pergaulan. Setiap kali dia melakukan ritual itu, maka si wanita akan menjadi korban incaran hantu pulau. Korban pun mencoba lari dan berhasil selamat. Malam harinya, Nero dan Kimo ngelabrak Galigo dan Bumonka. Mereka adalah pasangan suami istri. Nero ingin menanyakan pelaku pemukulan kepadanya di belakang pulau. Galigo pun meminta waktu karena sedang melakukan proyek pengeboran bersama Bumonka. Semua urusan diomongin nanti. Nero dan Kimo pun menunggu. Mereka pun berdiskusi dan pelakunya bukanlah Galigo karena dia yang justru menyelamatkan mereka berdua. Mereka pun heran dan mendengar sebuah teriakan. Dan Kimo dengan gaya sok pahlawannya masuk untuk menenangkan korban yang berhasil lari dari incaran hantu pulau. Keesokan harinya, boneka yang ditemukan di pinggir pantai itu menjadi boneka yang menyeramkan. Dia mulai curiga dan melemparkan boneka itu, dan terlihat keanehan dari boneka itu. Tapi boneka itu malah berpindah keluar. Lalu boneka itu mencari target untuk digauli. Ternyata boneka itu adalah perantara hantu pulau. Dan terjadilah adegan berbahaya bersama Patigana. Patigana yang sadar lagi gaul langsung kabur melarikan diri. Sementara yang melemparkan boneka itu kaget. Saat sedang make up, boneka itu menampakkan dirinya. Hantu pulau datang untuk mengeksekusi targetnya. Namun dipergoki oleh Nero dan Kimo. Tarik-menarik antara hantu pulau pun terjadi. Kemudian rekannya yang lain mendatangi Nero dan Kimo. Korban pun berhasil diselamatkan. Kesal dan takut akan korban yang terus berjatuhan, salah satu teman wanitanya frustasi dan ingin keluar dari pulau tersebut. Kimo mencoba menenangkan dan ambil kesempatan. Sementara itu, Patigana menyabotase semua fasilitas di pulau agar para penghuni tidak dapat pergi dari pulau itu. Ketika hendak meninggalkan pulau itu, Nero dan semua temannya tidak dapat mengakses telepon, dan perahu di dermaga pun sudah hanyut. Patigana menyadari bahwa ritual sesatnya sudah diketahui, lalu menemui istrinya yang sudah meninggal, dan melanjutkan ritual sesat itu lagi. Dan adegan pergaulan itu terjadi lagi dikarenakan salah satu rekannya terlambat menyelamatkan diri. Nero dan temannya yang mencoba melarikan diri sempat kebingungan dikarenakan tidak ada perahu di dermaga itu. Salah satu temannya pun histeris. Kimo pun ambil kesempatan lagi. Sadar salah satu temannya belum datang, mereka pun mencarinya. Namun hantu pulau itu tetap mengejar korbannya. Nero yang datang mencoba menyelamatkannya, tapi sayang, Okta menjadi korban hantu pulau. Pada akhirnya, ritual itu berhasil membangunkan istri Patigana yang sudah meninggal. Sementara itu, Nero bertemu dengan temannya yang lain di suatu tempat, dan Gaby menanyakan keberadaan Okta yang menghilang. Nero tidak bisa berkata apapun. Lalu mereka bergegas ke tempat ritual sesat Patigana. Di sana, Patigana mengira bahwa istrinya sudah hidup kembali. Padahal itu adalah hantu dari ritual sesat tersebut. Nero dan yang lainnya pun melihatnya dan mereka pun lari. Hantu itu mengejar dan menghabisi satu persatu para pengunjung pulau itu. Sementara itu,
Nero dan Kimo berhasil menemukan makam keramat di belakang pulau. Nero mengadu domba hantu belakang pulau dengan hantu ritual sesat. Ada yang nantangin coba-coba mau jadi penguasa baru. Lalu, arwah makam itu menampakkan dirinya. Mereka pun lari ketakutan, tapi mereka malah bertemu hantu ritual sesat itu. Mereka pun tersudut, dan Kimo dengan jimat ajaibnya mencoba melawan. Tapi sayang, jimatnya nggak ngaruh, malah diambil sama hantu itu. Lalu datanglah hantu keramat belakang pulau yang diadu domba sama Nero. Kedua hantu itu pun adu mekanik. Memanfaatkan kejadian itu, Nero dan temannya mencoba lari dari pulau itu. Mereka pun menemukan sampan, tapi sayang, saat di laut sampan mereka tenggelam dan hantu di belakang pulau menarik mereka hingga tenggelam. Dan tak ada satupun yang selamat dari pulau itu. Oke guys, itu tadi rangkuman film Pulau Hantu 3 versi LTG ya gitu deh. Mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya LTG ya gitu deh. Pamit undur diri.